Sabrina Untari dari kelas manajemen 20A dengan NIM 204162612011189. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Layak atau tidaknya usaha ini dijalankan di kemudian hari. Usaha yang saya pilih yaitu fashion wanita, yang saya beri nama Tabriz Collection. Baiklah, saya lanjutkan kepada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dalam kesempatan ini, saya melihat peluang usaha untuk membuat toko baju muslimah yang saya beri nama Tabriz Collection. Di toko ini memproduksi macam-macam baju muslim dewasa, anak-anak, serta macam-macam hijab. Baju muslim yang dijual di toko ini pun mengikuti tren model masa kini, yang supaya bisa memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan berpengaruh besar pada perkembangan mode atau fashion saat ini, toko ini hadir untuk membantu para perempuan memenuhi keinginannya atau mode baju muslim yang selalu berubah-ubah, dan juga karena masyarakat yang cenderung konsumtif terhadap mode, maka toko ini hadir agar memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi akan busana muslim saat ini. Maka saya terinspirasi untuk membuat usaha ini. Selanjutnya yaitu ada aspek legal. Jadi di dalam aspek legal ini ada poin yang pertama, yaitu identitas perusahaan. Di identitas perusahaan ada nama perusahaan yaitu CV Tabriz Collection, ada merek dagang yaitu Tabriz Collection, jenis usahanya yaitu industri pakaian atau fashion, kegiatan usahanya yaitu memproduksi dan memperjualbelikan, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 103 Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314. Pemiliknya saya sendiri, Sabrina Untari. Keterangan di dalam logo. Jadi di dalam logo ini ada bentuk usahanya, yaitu bentuknya itu kotak ya. Warna dasarnya abu muda. Gambarnya ada orang, bintang, sama lampu gantung. Lalu di dalam logo ini ada hurufnya yaitu ada Tabriz Collection dan Hijab and Collection, Beauty and Syar'i. Nomor teleponnya 0895 3540 836628. Emailnya tabrizcollection@gmail.com. Yang kedua yaitu aspek legal. Di dalam aspek legal ini ada nama perusahaan CV Tabriz Collection, bentuk usahanya CV, lalu akta notaris, ada permodalan. Jadi dalam permodalan ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu modal dasar yang dibutuhkan dalam usaha Tabriz Collection ini senilai 1 miliar. Yang kedua, modal ditempatkannya 500 juta. Yang ketiga, modal disetornya 250 juta. Biasanya modal dinyatakan dalam lembar saham. Misalnya satu lembar saham nilainya 10 juta, kalau modal dasarnya 1 miliar berarti ada 100 lembar. Modal ditempatkan, di sini ada saham Aulia. Perhitungannya yaitu sama dengan 100 lembar dikali 30%, yaitu 30 lembar. Yang kedua, saham Citra, 100 lembar dikali 30% sama dengan 30 lembar. Yang terakhir, saham Bunga, yaitu 100 lembar dikali 40% sama dengan 40 lembar. Modal disetor. Nah, sekarang perhitungan modal disetor ya, yaitu yang pertama saham Aulia. Saham Aulia ini berarti 100 lembar dikali 30% tadi sama dengan 30 lembar. Setornya berarti 150 juta. Yang kedua, saham Citra 100 lembar dikali 30% sama dengan 30 lembar. Setornya 150 juta. Lalu yang terakhir saham Bunga, yaitu 100 lembar dikali 40% sama dengan 40 lembar, modal disetornya 200 juta. Jadi seperti itu ya untuk perhitungan modal ditempatkan dan modal disetornya. Lalu ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP dengan nomor 70 tahun 2021. Lalu surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau
PKP dengan nomor 80 tahun 2020, tanda daftar perseroan khusus CV nomor 77 tahun 2019, surat izin tempat usaha situ nomor 50 tahun 2018, lalu yang terakhir surat izin mendirikan bangunan atau IMB itu nomor 45 tahun 2018. Selanjutnya, struktur organisasi bisnis toko fashion Tabriz Collection. Di sini yang pertama ada pemilik, lalu di bawah pemilik itu manajer. Lalu manajer ini terbagi 3, yaitu ada manajer produksi, ada manajer keuangan, dan manajer pemasaran. Lalu di bawah manajer produksi ini ada sekretaris, di bawah manajer keuangan ada administrasi, lalu di bawah manajer pemasaran ada karyawan. Selanjutnya yaitu di dalam bab aspek pasar dan peluang bisnis ini terdapat poin yang pertama, analisis potensi pasar. Untuk melakukan analisis potensi pasar, maka telah dilakukan pra-penelitian dengan cara survei potensi pasar di lokasi pasar yang akan dijadikan proyek. Di dalam tabel ini terdapat 3 calon konsumen pada Tabriz Collection, yaitu dengan perhitungan per 4 minggu. Calon konsumen yang pertama yaitu mahasiswa atau pelajar. Di minggu ke-1 ada 65 calon konsumen, minggu kedua ada 80 calon konsumen, minggu ketiga ada 105 calon konsumen, dan minggu keempat ada 130 calon konsumen. Total ada 380 calon konsumen di kalangan mahasiswa atau pelajar. Yang kedua, masyarakat sekitar. Minggu pertama ada 100 calon konsumen, minggu kedua ada 120 calon konsumen, minggu ketiga ada 145 calon konsumen, dan minggu keempat ada 175 calon konsumen. Totalnya 540 calon konsumen di kalangan masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu karyawan. Di minggu pertama ada 80 calon konsumen, minggu kedua ada 95 calon konsumen, minggu ketiga ada 115 calon konsumen, dan minggu keempat ada 140 calon konsumen. Totalnya ada 430 calon konsumen pada kalangan karyawan. Nah, untuk total keseluruhan pada ketiga calon konsumen ini yaitu 1.350. Perhitungannya, rata-rata perhitungannya itu per 4 minggu. Berarti 1.350 dibagi 28 hari. Perkiraan ada 48.214 orang per hari. Jumlah yang akan membeli atau pelanggan potensial diperkirakan 50%. Berarti perhitungannya 50 dikali 48.214 sama dengan 2.410. Jumlah pesaing ada 3 dan sudah mengambil kisaran 70%. Terisi ada 30% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 50%-nya, berarti jumlah pelanggan tersedia ada 50 calon pelanggan. Perhitungannya, pelanggan yang sudah dilayani berarti sama dengan 70% dikali 2.410 sama dengan 1.687 orang. Sedangkan pelanggan yang belum dilayani yaitu 30% dikali 2.410. Totalnya yaitu 723 orang. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 50%. Perhitungannya yaitu 50% dikali 723 orang. Totalnya yaitu ada 361 orang per hari. Jadi kalau setiap masyarakat sekitar belanja 10.000 per hari, maka peluang pendapatan perhitungannya berarti 300.000 dikali 361 orang sama dengan 1.083.000. Poin selanjutnya yaitu analisis segmen pasar yang akan dipilih. Melihat dari pra-penelitian yang dilakukan selama 4 minggu dan telah mengamati keterkaitan konsumen dengan produk fashion ini, diketahui bahwa potensi pembeli terbanyak selama 4 minggu ini yaitu masyarakat sekitar dengan total perolehan yaitu 540 konsumen. Lalu poin selanjutnya ada analisis bauran pemasaran.
Bauran pemasaran atau yang sering disebut dengan marketing mix pada usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, yang keempat ada promotion. Bab selanjutnya yaitu bab kajian aspek sosial dan ekonomi. Di dalam bab ini terdapat poin yang pertama yaitu dukungan umum pembangunan. Terdapat di sini ada misi dari RPJPD, RPJMD Kabupaten Karawang dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Di sini yang pertama ada misi Kabupaten Karawang untuk tahun 2005 sampai tahun 2025. Yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab. Yang kedua, mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas dan rasional yang digerakkan oleh sektor pertanian dan industri. Yang ketiga, mewujudkan Kabupaten Karawang yang produktif, nyaman, indah, dan lestari. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mandiri, profesional, dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah. Yang kedua ada misi Kabupaten Karawang untuk tahun 2016 sampai tahun 2021. Yang pertama yaitu mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, mewujudkan Karawang yang berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Yang keempat, membangun Karawang melalui penguatan desa. Yang ketiga ada misi Jawa Barat untuk tahun 2019 sampai tahun 2021. Yang pertama, membentuk manusia Pancasila. Yang kedua, melahirkan Pancasila yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil. Yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Informasi ini bersumber dari RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016 sampai tahun 2021. Poin yang kedua yaitu dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Dengan adanya Toko Tabriz Collection ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara maupun masyarakat dengan cara membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat, dapat meningkatkan mutu hidup, melakukan alih teknologi, serta memberi pengaruh positif pada masyarakat yang berada di sekitar tempat usaha. Yang ketiga, dukungan kehidupan sosial, budaya, agama, dan istiadat. Di balik keberlangsungannya sebuah bisnis tidak luput dari dukungan pada kehidupan sosial, budaya, agama, dan istiadat. Seperti pada usaha Tabriz Collection ini, dari segi kehidupan sosialnya pembangunan toko ini sangat mendukung karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat membukakan lapangan pekerjaan. Sedangkan dari segi agama dan adat istiadat, toko ini dalam desain produknya tetap mengutamakan kesopanan dalam berpakaian, tidak boleh menyimpang dalam ajaran agama Islam walaupun mengikuti tren model yang ada pada saat ini. Bab selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Di dalam bab ini terdapat poin yang pertama, dukungan lingkungan fisik. Lingkungan fisik dapat digambarkan sebagai apapun yang dapat kita alami secara fisik melalui indera kita, sentuhan, penciuman, penglihatan, pendengaran, dan atau rasa. Lingkungan fisik meliputi lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia. Dampak lingkungan fisik terhadap pelanggan dapat bersifat kognitif. Pada tingkat kognitif, pelanggan akan mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai penyedia pakaian serta pakaian yang ditawarkannya melalui suasana, tata ruang, dan dekorasi dari tempat penyedia pakaian tersebut. Penggunaan furnitur yang mahal dan mewah misalnya akan memberi kesan mengenai kelas dari usaha pakaian tersebut. Yang kedua yaitu ada dukungan lingkungan makhluk hidup. Berdasarkan jenis usaha yang kami buat merupakan
jenis usaha di bidang fashion, dan usaha ini juga merupakan mini industri yang mungkin tidak terlalu banyak menghasilkan limbah. Jenis limbah yang dihasilkan dari usaha kami berupa kain-kain sisa, plastik, dan benang yang sudah tidak terpakai. Karena usaha kami menghasilkan limbah, maka untuk penanggulangan limbah tersebut kami memisahkan terlebih dahulu limbah tersebut berdasarkan jenisnya, kemudian kami berikan kepada dinas kebersihan setempat yang kemudian akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Bab selanjutnya yaitu bab aspek teknik dan teknologi. Di dalam bab aspek teknik ini terdapat poin yang pertama, yaitu pemilihan lokasi. Faktor pemilihan lokasi adalah yang ikut secara langsung mempengaruhi keberlanjutan dari kegiatan usaha, karena lokasi erat hubungannya dengan masalah lain seperti biaya pemasaran dan biaya transportasi. Analisis aspek pemilihan lokasi bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Analisis pemilihan lokasi ini berkaitan dengan penentuan lokasi dan ketersediaan fasilitas umum yang mendukung operasi usaha di lokasi tersebut. Selain itu juga akan mempengaruhi biaya-biaya operasional. Lokasi toko Tabriz Collection ini berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 103, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kode pos 41314. Lalu poin yang kedua yaitu tata letak. Tata letak adalah tata cara bagaimana membuat suatu rancangan pabrik dengan pengaturan fasilitas-fasilitas yang terencana sehingga akan menghasilkan kegiatan produksi yang lancar dan aman. Berikut ini adalah gambar tata letak pada usaha Tabriz Collection. Dimulai dari luar, di sebelah kanan jalan itu ada area parkir untuk pengendara motor dan mobil pembeli pada usaha Tabriz Collection tersebut. Lalu ada pintu masuk dan keluar. Setelah masuk ke dalam toko Tabriz Collection, di sebelah kiri itu ada meja kasir untuk pembayaran. Lalu kita ke sebelah kanan itu ada lemari penyimpanan mukena anak, ada lemari penyimpanan pakaian anak, ada lemari penyimpanan kerudung anak, serta ada ruang ganti. Lalu kita ke sebelah kiri, di samping meja kasir itu ada lemari penyimpanan mukena dewasa, ada lemari penyimpanan pakaian atasan dewasa, serta ada lemari penyimpanan pakaian dewasa. Lalu di ujung ruangan itu ada ruang toilet. Poin ketiga yaitu sarana dan prasarana. Berikut adalah prasarana awal toko Tabriz Collection. Perhitungannya yaitu tanah sama dengan 100 meter persegi dikali 500.000, totalnya yaitu 500 juta. Sedangkan sarana toko Tabriz Collection yaitu gedungnya senilai 400 juta, sedangkan penyusutannya 40 juta. Poin keempat yaitu peralatan dan perlengkapan untuk proses produksi. Seperti tabel berikut ini. Yang pertama ada kolom nama barang, ada kolom unit, dan kolom harga. Di sini ada 10 peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk proses produksi di dalam usaha Tabriz Collection. Di antaranya yaitu yang pertama ada mesin jahit kecepatan tinggi, yang kedua ada mesin potong, yang ketiga ada mesin obras benang, yang ketiga ada setrika uap gas, yang kelima ada setrika uap listrik, yang keenam ada mesin pres uap, yang ketujuh ada mesin pelubang kancing, yang kedelapan ada mesin pemasang kancing, dan yang terakhir ada mesin pres kancing. Nah, untuk unitnya ini disesuaikan dengan kebutuhan di dalam usaha masing-masing. Jadi total keseluruhan harga dari 10 peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam usaha Tabriz Collection ini sebesar 235.700.000. Poin kelima yaitu bahan baku. Ada 12 bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi dalam usaha Tabriz Collection. Dijelaskan pada tabel sebagai berikut. Di tabel ini terdapat kolom pertama yaitu ada jenis item, yang kedua jumlah, yang ketiga harga satuan, dan yang keempat harga. Nah, bahan baku yang pertama yaitu ada benang, yang kedua kain, yang ketiga resleting, yang keempat kancing,
yang kelima karet, yang keenam plastik, yang ketujuh jarum mesin, yang kedelapan gunting, yang ke-9 meteran, yang ke-10 tali, yang ke-11 kantong, yang ke-12 perekat bahan. Untuk jumlah itu disesuaikan dengan kebutuhan dalam usaha masing-masing. Untuk total keseluruhan harga dari 12 bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi dalam usaha Tabris Collection ini membutuhkan biaya 16.420.000. Poin ke-6 yaitu kelengkapan administrasi. Dalam CV Tabris Collection, kemudahan teknologi dalam membantu kelola administrasi sangat diperlukan. Beberapa software sudah banyak membantu usaha kecil maupun besar dalam sistem administrasinya. Berikut pengelolaan administrasi yang digunakan pada CV Tabris Collection sebagai berikut. Yang pertama ada Microsoft Office. Aplikasi Microsoft Office sudah banyak digunakan karena menawarkan kemudahan untuk mengelola data, mencatat maupun menghitung. Aplikasi yang akrab di telinga diantaranya ada Microsoft Excel, ada Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Yang kedua, Microsoft Office Excel. Microsoft Office ini merupakan aplikasi yang berfokus pada pengelolaan angka. Tidak hanya itu, namun aplikasi ini juga memiliki fitur kalkulasi, pembuatan grafik, dan tersedia fitur-fitur yang sangat banyak. Banyak sekali perusahaan yang menggunakan aplikasi ini untuk pengelolaan data keuangannya dan lainnya. Poin ke-7 yaitu manajemen proyek. Di dalam poin ke-7 ini ada proses pembuatan hijab, proses pembuatan busana muslim, dan proses produksinya. Untuk proses pembuatan hijab, langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuat pola hijabnya terlebih dahulu, lalu potong bahan sesuai pola tersebut, kemudian gosok terlebih dahulu bahan tersebut. Bahan yang sudah dipotong dan digosok dijahit dengan mesin jahit. Yang kedua yaitu proses pembuatan busana muslim, yaitu pertama membuat pola baju muslimnya terlebih dahulu, lalu potong bahan sesuai pola, kemudian gosok terlebih dahulu bahan tersebut. Bahan yang sudah dipotong dan digosok dijahit dengan mesin jahit dan diberi hiasan. Yang ketiga, proses produksi. Proses pembuatan hijab dan busana muslim ini dijelaskan rencana produksinya untuk bulan pertama pada usaha Tabris Collection seperti tabel di bawah ini. Nah, berikut ini yaitu tabel rencana produksi pada usaha Tabris Collection. Untuk minggu pertama rencana produksinya yaitu 200 meter bahan untuk 100 pieces busana muslim, 170 meter bahan untuk 100 pieces hijab. Lalu di minggu kedua rencana produksinya yaitu 400 meter bahan untuk 200 pieces busana muslim, 340 meter bahan untuk 200 pieces hijab. Kemudian di minggu ketiga yaitu rencana produksinya 400 meter bahan untuk 200 pieces busana muslim dan 340 meter bahan untuk 200 pieces hijab. Dan di minggu terakhir yaitu rencana produksinya 400 meter bahan untuk 200 pieces busana muslim dan 340 meter bahan untuk 200 pieces hijab. Jadi total keseluruhan 1400 meter itu untuk 700 pieces busana muslim. Sedangkan jumlah total 1190 meter bahan untuk 700 pieces hijab. Jadi 1400 pieces hijab dan busana muslim. Busana muslim ini terdiri dari ada atasan, bawahan, outer, dan dress. Poin yang terakhir yaitu SDM yang dibutuhkan. Berikut dijelaskan SDM serta job yang dibutuhkan pada usaha Tabris Collection sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemimpin. Memiliki tugas memimpin perusahaan dan membuat peraturan perusahaan. Yang kedua ada manajer. Memiliki tugas
melakukan sebuah perencanaan atau biasa disebut dengan planning, dan mengorganisasi setiap divisi pekerjaan, biasa disebut dengan organizing. Lalu yang ketiga, manajer produksi, memiliki tugas melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, dan menilai proyek dan sumber daya persyaratan. Yang keempat, manajer keuangan, memiliki tugas membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dan memberi nasihat keuangan yang sehat. Yang kelima yaitu manajer pemasaran, memiliki tugas membuat media promosi untuk mendorong bisnis dan mengelola anggaran untuk kampanye pemasaran. Yang keenam yaitu sekretaris, memiliki tugas mengadministrasikan dokumen perusahaan dan membina hubungan antar lembaga. Yang ketujuh, administrasi, memiliki tugas yaitu kalkulasi harga pokok penjualan dan pembuatan daftar gaji karyawan. Yang terakhir yaitu karyawan. Karyawan memiliki tugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan dan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan perusahaan. Selanjutnya, poin terakhir pada bab aspek teknik dan teknologi yaitu aspek teknologi. Di dalam aspek teknologi ini ada poin yaitu mesin atau perlengkapan teknologi yang dibutuhkan pada usaha Tabriz Collection. Di antaranya yaitu berupa mesin jahit kecepatan tinggi, mesin potong, mesin obras benang, setrika uap gas, setrika uap listrik, mesin pres uap, mesin pelubang kancing, mesin pemasang kancing, mesin pres kancing, semua peralatan untuk proses produksi dalam keadaan bagus sehingga dapat menjamin berupa hasil kualitas jahitan pada produk fashion ini. Poin selanjutnya yaitu sistem teknologi yang akan digunakan pada usaha Tabriz Collection ini, yaitu untuk kegiatan administrasi dan umum kami akan menggunakan teknologi komputer. Penggunaan teknologi komputer bertujuan untuk menyimpan dan melindungi dokumen serta data penjualan. Poin terakhir yaitu teknologi informasi yang akan digunakan. Dalam menjalankan usaha ini tentunya kami sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Dari mulai pembuatan baju itu sendiri sampai dengan cara penjualan yang dapat mempermudah para konsumen untuk memilih dan membeli baju muslim kami. Selain itu juga dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini, kami menjual baju kami lewat internet yang dengan mudah bisa dilihat oleh orang banyak yang berada di luar daerah. Dengan teknologi ini bisa memperlancar usaha kami. Bab selanjutnya yaitu bab aspek finansial. Di dalam bab aspek finansial ini terdapat poin yang pertama yaitu kebutuhan modal. Untuk mendirikan CV Tabriz Collection dibutuhkan modal dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk investasinya senilai 400 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, lalu pajaknya 10%. Untuk perhitungan biaya per tahun sebagai berikut. 1.083.000 dikali dengan 30 hari. Totalnya yaitu 32.490.000 dikali dengan 12 bulan. Yaitu hasilnya 389.880.000 per tahun. Untuk biaya per tahunnya berarti 90 juta. Untuk mencari penyusutan, rumusnya adalah investasi dibagi dengan umur ekonomis. Investasinya yaitu tadi senilai 400 juta dibagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Berarti totalnya didapatkan penyusutannya 80 juta per tahun. Poin kedua yaitu cash flow. Cost of capital pada toko Tabriz Collection dijelaskan pada perhitungan sebagai berikut. Pendapatannya yaitu 389.880.000. Itu didapatkan dari perhitungan pada poin sebelumnya yaitu pada poin kebutuhan modal. Lalu untuk mencari biaya yang keluar ini rumusnya yaitu total biaya dikurangi dengan penyusutan. Total biayanya tadi yaitu 90 juta,
Lalu penyusutannya 80 juta. Berarti 90 juta dikurangi dengan 80 juta yaitu totalnya 10 juta. Lalu ada laba sebelum pajak atau disebut dengan EBT. Untuk mencari laba sebelum pajak ini rumusnya adalah pendapatan dikurangi dengan biaya keluar tadi. Berarti 389.880.000 dikurangi dengan 10 juta, yaitu totalnya 379.880.000. Pajaknya 10%, berarti dikali dengan 389.880.000. Didapatkan hasil 38.980.000 untuk perhitungan pajak 10% tadi. Selanjutnya yaitu laba setelah pajak atau disebut dengan EAT. Rumusnya yaitu laba sebelum pajak atau EBT dikurangin dengan total perhitungan pajak 10%. Berarti didapatkan hasil 340.892.000. Selanjutnya aliran kas masuk bersih, rumusnya yaitu EAT ditambah dengan penyusutan. Totalnya EAT itu tadi 340.892.000 ditambah dengan 80 juta. Didapatkan hasilnya yaitu 420.892.000. Berikut ini ada tabel cash flow selama umur ekonomis. Akan saya jelaskan pada pembahasan berikut ini. Di dalam tabel cash flow selama umur ekonomis ini, di kolom pertama ada EBIT. Untuk mencari EBIT, rumusnya yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya. Hasil dari EBIT yaitu 299.880.000. Untuk kolom kedua ini ada tax 10%. Untuk mencari tax 10%, rumusnya yaitu EBIT dikali dengan tax. Hasilnya yaitu 29.988.000. Untuk kolom ketiga ada kolom EAT. Untuk mencari EAT, rumusnya EBIT dikurangi dengan tax. Hasilnya yaitu 269.892.000. Kolom keempat yaitu ada penyusutan. Hasilnya 80 juta. Lalu di kolom kelima ada proset. Untuk mencari proset ini rumusnya yaitu EAT ditambah dengan penyusutan. Hasilnya adalah 349.892.000. Lalu di kolom ke-6 yaitu ada diskon faktor atau disebut dengan DF. Satuannya 10%, yaitu 3,7904. Lalu di kolom terakhir ini ada PV of proset. Untuk mencari PV of proset, rumusnya proset dikali dengan DF, yaitu 1.326.230.636 rupiah. Poin ketiga yaitu analisis kelayakan. Di dalam poin analisis kelayakan ini ada perhitungan yang pertama yaitu payback period. Perhitungan payback period pada CV Tabris Collection dijelaskan sebagai berikut. Payback period rumusnya yaitu investasi dikali 1 tahun lalu dibagi dengan proses. Untuk investasinya yaitu tadi 400 juta dikali 1 tahun lalu dibagi 349.892.000. Totalnya yaitu 1,14. Artinya yaitu 2 tahun 2 bulan. Yang kedua yaitu net present value. Perhitungan net present value atau disebut dengan NPV pada CV Tabris Collection dijelaskan sebagai berikut. PV of process-nya yaitu 1.320.230.636 rupiah. Lalu PV of outlays-nya yaitu 400 juta. Untuk mencari NPV rumusnya berarti PV of process dikurangin dengan PV of outlays. Didapatkan hasil 926.230.636 rupiah.
Poin ketiga yaitu internal rate of return atau disebut juga dengan IRR. Perhitungan IRR pada CV Tabriz Collection akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini. Yang pertama, menggunakan tingkat bunga 13%. Perhitungannya yaitu PV of process-nya 3,5172 dikali 349.892.000. Totalnya yaitu 1.230.640.142 rupiah. PV of outlays-nya yaitu 400 juta. NPV-nya didapatkan hasil 1.630.640.142 rupiah. Untuk NPV ini hasilnya didapatkan dari perhitungan PV of process ditambah dengan total perhitungan PV of outlays. Yang kedua, menggunakan tingkat bunga 14%. PV of process-nya 3,4331 dikali dengan 349.892.000. Totalnya yaitu 1.201.214.222.5 rupiah. PV of outlays-nya yaitu 400 juta. NPV-nya totalnya yaitu 801.214.222.5 rupiah. Untuk hasil NPV ini didapatkan dari hasil perhitungan PV of process dikurangi dengan PV of outlays. Jadi ini adalah kebalikan dari perhitungan menggunakan tingkat bunga 13% tadi. Berikut ini ada tabel mencari selisih tingkat bunga pada perhitungan IRR. Akan saya jelaskan pada pembahasan berikut ini. Kolom pertama yang paling bawah ada kolom selisih. Lalu di kolom kedua ada kolom selisih tingkat bunga. Kolom ketiga yaitu selisih PV, dan kolom terakhir yaitu kolom selisih PV of process dengan PV of outlays. Di kolom kedua ini di selisih tingkat bunga menggunakan yang pertama menggunakan tingkat bunga 13%. Selisih PV-nya yaitu hasilnya 926.230.636 rupiah. Lalu selisih PV of process dengan PV of outlays-nya hasilnya 1.326.230.636 rupiah. Lalu yang kedua menggunakan tingkat bunga 14%. Di kolom selisih PV-nya yaitu hasilnya 801.214.225 rupiah. Untuk selisih PV of process dengan PV of outlays-nya yaitu hasilnya 400 juta. Lalu di kolom selanjutnya yang di kolom pertama ini yang paling bawah yang kolom selisih itu merupakan hasil akhir dari perhitungan tingkat bunga 13% dan tingkat bunga 14%. Selisih tingkat bunganya di kolom selisih ini yaitu 1%. Selisih PV-nya yaitu didapatkan. Perhitungan terakhir yaitu pada kolom selisih tingkat bunga yaitu menggunakan tingkat bunga 1%. Untuk selisih PV-nya pada tingkat bunga 1% ini didapatkan hasil 125.016.411 rupiah. Ini didapatkan dari hasil selisih PV pada tingkat bunga 13% dikurangin dengan selisih PV pada tingkat bunga 14%. Lalu pada kolom selisih PV of process dengan PV of outlays-nya pada tingkat bunga 1% ini didapatkan hasil 926.230.636 rupiah. Ini didapatkan dari hasil selisih PV of process dengan PV of outlays pada tingkat bunga 13% dikurangin dengan selisih PV of process dengan PV of outlays pada tingkat bunga 14%.
Selanjutnya, untuk mengetahui hasil dari IRR itu menggunakan perhitungan sebagai berikut. Selisih PV dikali 1 lalu dibagi dengan selisih PV of process dengan PV of outliers. Selisih PV-nya tadi sudah didapatkan hasil Rp125.016.411 dikali 1 lalu dibagi dengan selisih PV of process dengan PV of outliers-nya yaitu Rp912.230.636 didapatkan hasilnya 0,13%. Nah, untuk mencari IRR itu sama dengan 13% ditambah dengan 0,13%. Hasilnya yaitu 13,13%. Poin keempat yaitu average rate of return atau disebut dengan ARR. Perhitungan ARR pada CV Tabriz Collection akan saya jelaskan pada pembahasan berikut ini. Rumus untuk mencari ARR itu adalah rata-rata EAT atau disebut dengan average earning after tax dibagi dengan rata-rata investasi atau disebut dengan average investment. Nah, terlebih dahulu cari dulu rata-rata EAT-nya dengan rumus total EAT dibagi dengan umur ekonomis. Untuk total EAT-nya tadi sudah didapatkan hasil senilai 269.892.000 dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Hasilnya Rp53.978.400. Lalu selanjutnya, untuk mencari rata-rata investasi, rumusnya yaitu investasi dibagi dengan 2. Investasinya tadi sudah dijelaskan ya pada perhitungan sebelumnya, yaitu nilainya 400 juta dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 200 juta. Maka untuk mencari ARR hasilnya yaitu berarti 269.892.000 dibagi dengan 200 juta yaitu totalnya 134,9%. Dibulatkan menjadi 134%. Jadi rata-rata keuntungan per tahun pada CV Tabriz Collection dengan nilai investasi 400 juta adalah 134. Poin terakhir yaitu Profitability Index atau disebut dengan PI. Perhitungan PI pada CV Tabriz Collection akan saya jelaskan pada pembahasan berikut ini. Untuk mencari PI, rumusnya yaitu sigma PV of process dibagi dengan sigma PV of outliers. Untuk sigma PV of process-nya yaitu 1.326.230.636 rupiah dibagi dengan PV of process-nya yaitu 400 juta. Maka didapatkan hasil 3,31 kali. Dibulatkan menjadi 3,3 kali yang artinya kurang dari 5. Profitability Index CV Tabriz Collection dengan investasi 400 juta adalah 3,3 kali, yang artinya lebih besar dari 3. Maka usulan investasinya dapat diterima. Profitability Index pada CV Tabriz Collection dengan investasi 400 juta adalah 3,3 kali, yang artinya kurang dari 3. Maka usulan investasinya dapat diterima. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada aspek finansial. Pada perhitungan sebelumnya diperoleh hasil untuk kedepannya apakah CV Tabriz Collection ini layak atau tidak untuk didirikan, dan hasilnya dijelaskan pada tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu payback period, hasilnya 2 tahun 2 bulan. Keterangannya yaitu baik. Lalu yang kedua net present value, hasilnya 926.230.636 rupiah, hasilnya baik. Yang ketiga internal rate of return, hasilnya 13,13%. Keterangannya baik. Yang keempat average rate of return, hasilnya 134%, keterangannya baik. Lalu
Yang terakhir, profitability index. Hasilnya yaitu 3,3, keterangannya baik. Selanjutnya ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup. Kesimpulannya akan saya jelaskan pada pembahasan berikut ini. Pemilik usaha adalah seseorang yang sudah berpengalaman dalam usaha retail pakaian. Oleh karena itu, pemilik usaha mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai usaha retail pakaian tersebut. Perizinan yang harus dipenuhi yaitu surat izin tempat usaha, perorangan atau disebut dengan situ, lalu surat izin usaha perdagangan atau disebut dengan siup kecil, izin usaha industri atau disebut dengan IUI, lalu tanda daftar industri atau disebut dengan TDI. Melihat dari peluang pasarnya busana muslimah lebih besar minat pasarnya, terutama pada hari raya keagamaan, serta style busana muslimah saat ini sudah mulai berkembang mengikuti tren yang ada. Dapat diketahui seberapa pentingnya dukungan sosial dan ekonomi dalam suatu bisnis, yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara maupun masyarakat dengan cara membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Aspek lingkungan dilakukan dengan tujuan untuk melihat dampak usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Karena perusahaan kami menghasilkan limbah, maka untuk penanggulangan limbah tersebut kami memisahkan terlebih dahulu limbah tersebut berdasarkan jenisnya. Kemudian kami berikan kepada dinas kebersihan setempat yang kemudian akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Usaha ini tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar. Tidak ada polusi udara yang ditimbulkan ataupun polusi suara atau keberisikan. Analisis aspek teknis merupakan lanjutan dari aspek lingkungan. Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan bisnis yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah dilihat dari segi lingkungan. Aspek pokok yang perlu dibahas antara lain menentukan kelayakan dari segi pemilihan lokasi, tata letak, sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan bahan baku untuk proses produksi, kelengkapan administrasi, manajemen proyek atau proses produksinya, serta SDM yang dibutuhkan dalam usaha ini. Melihat keuntungan atau laba yang didapatkan oleh CV Tabriz Collection sudah diperhitungkan dengan perolehan keuntungan sebesar 134%, serta investasi akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 3 tahun. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun ucapan pada penjelasan presentasi saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.